Jangan melakukan pukulan tancap ya. Iya. Lihat tangan mereka begitu tinggi. Zhang memang begitu luar biasa dalam melakukan blok, sangat nyaman dia. Oh, kali ini defense tadi oleh gagal kali ini tentunya. Masih bisa ditahan sebetulnya tadi oleh libero dari China. Membandingkan sisi kemajuan voli dengan sepak bola Indonesia. Sektor volleyball Indonesia boleh dibilang sukses menembus 8 besar Asia baik itu putra dan putri. Dan kenapa sepak bola beratus-ratus tahun tidak juga bisa beranjak ke level Asia bahkan di ASEAN pun masih belum sepenuhnya memegang kendali kualitas. Ada banyak faktor yang harus dibenahi di sepak bola. Berikut beberapa ulasan yang harus dibedah bagaimana supaya sepak bola kita bisa maju. Pertama, langkah dasar PSSI yang harus dilakukan adalah menciptakan benih-benih pemain muda berbakat. Tentunya ketersediaan pemain muda masa depan harus dibentuknya sebuah liga berjenjang dan berkesinambungan dari jenjang usia ke usia berikut. Tanpa adanya liga usia muda berkesinambungan sudah barang tentu tidak bakal bisa berbicara banyak. Kunci dari segala cabang olahraga adalah kompetisi terjadwal dan terprogram. Pengelolaan sepak bola Indonesia masih carut-marut dalam bidang pembinaan. Di negara maju ketersediaan pemain muda melimpah karena liga juniornya diprioritaskan sudah terprogram dan terjadwal. Bahkan sekelas tim nasionalnya usia 16 ada 3 level. Untuk bisa masuk skuad inti harus melewati tingkatan level 16C 16B dan jika pemain tersebut bagus bisa dimasukkan ke 16A. Begitu juga dengan klub semua mempunyai standar level terlebih dahulu. Begitu bagusnya program mereka yang tidak bisa dilakukan di dalam negeri. Ini boro-boro ada level. Liganya sendiri pun belum terjadwal kompetisinya untuk junior. Untuk Liga 1, 2, 3 kita tidak membahas ke sana karena kita ketahui fungsi Liga Senior sudah tidak bisa diharap bibit pemain. Kualitas permainan Liga Indonesia belum begitu bagus itu terbukti jika naik ke kejuaraan antar klub Asia. Mereka terlihat tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN bahkan Kamboja pun bisa menggunduli klub Liga 1. Sekelas klub Kamboja bisa lebih bagus dari Liga 1. Sungguh rasa malu pada pemain kita belum ada. Cara bermain sepak bola Liga Indonesia rata-rata mengedepankan emosi ketimbang strategi dan prestasi. Ditambah lagi kepemimpinan wasit yang belum bisa diandalkan. Kepemimpinan wasit juga jadi faktor kemajuan sepak bola di mana wasit sebagai pengendali permainan. Jika wasit sering salah dalam mengambil keputusan berakibat buruknya gaya permainan. Wasit harus jeli membaca situasi gaya main yang cenderung kotor dan mengarah ke brutalan pemain dan di situ harus bisa meredam dengan tindakan yang tegas. Di negara maju dan modern sepak bolanya, gaya permainan mengutamakan skill teknik individu kerjasama tim sehingga enak ditonton. Dan lawan pun cara merebut bola sesuai aturan fair play bukan menebas kaki lawan atau dengan cara-cara pelanggaran. Kita kembali membahas ke kompetisi junior. Kompetisi muda itu sangat-sangat penting untuk membentuk fisik skill individu. Agar power dan kecepatan bisa berkembang. Jika usia muda kita vakum seringnya tidak bisa menjaga fisik apalagi tidak adanya kompetisi itu sudah pasti jelas tidak bakalan bisa berbicara banyak. Gaya main pun terlihat lamban kecepatan dan fisik tidak maksimal. Bahkan pengamat asing pun kagum dengan anak muda Indonesia ketika di kejuaraan dunia Danone Cup. Bisa tampil melampaui negara-negara maju. Mereka juga mengkritik kepembinaan usia anak muda di Indonesia rata-rata mereka telat berkembang karena banyak yang membiarkan mereka tidak berkembang tanpa berkompetisi. Salah satu contoh nyata saat ini kenapa pelatih sampai mencari pemain di luar negeri. Itu bukti bahwa ketersediaan bibit pemain kita terbatas secara kualitas. Lantas bagaimana fungsinya Liga 1, 2, dan 3 dan apa manfaatnya untuk timnas secara nilai? Untuk itu kualitas permainan Liga harus diperbaiki agar pemain bisa berkembang. Kita juga merasa malu ketika klub Liga ikut ajang AFC. Tidak sebanding euforia ketika di Liga prestasinya, namun ketika dihadapkan kejuaraan AFC melihat permainan kerjasama tim sangat buruk. Apalagi skill individu variasi serangan tak ada.
Terlihat seperti Tarkam, di mana gaya permainan belum terlihat maju, padahal ini sudah pada era gaya permainan sepak bola modern. Harus ada pembenahan cara bermain. Kurangi emosi dan pelanggaran aturan permainan. Jika dalam permainan sering melakukan pelanggaran protes sana-sini, itu menjadi kebiasaan buruk dan terbawa ke gaya main tim nasional. Berbicara kualitas wasit, wasit juga bisa menjadi faktor utama gaya dan cara bermain bagus dan tidak. Kepemimpinan wasit juga bisa menjadi penentu kebiasaan buruk para pemain. Seperti kita ketahui, Liga Indonesia ini seperti mau perang jika bertandang ke klub lawan. Padahal olahraga itu di samping menyehatkan juga ada hiburan, tontonan dan tuntunan untuk ajang prestasi, bukan ajang berkelahi. Mindset seperti inilah yang membuat sepak bola susah berkembang dibandingkan dengan olahraga voli. Di permainan voli, hampir 90% pemain bisa mengembangkan potensinya tanpa ada rasa emosi atau menganggap lawan itu musuh yang harus dibantai. Intinya, tolok ukur kemajuan sepak bola itu ada pada kualitas permainan di liganya. Coba untuk semua pemain, baik itu Liga 1, 2, 3, tolong diperbaiki gaya mainmu, jangan ngedepankan emosi yang menguras energi namun nol prestasi. Bermainlah cantik, sportif, jaga dan kendalikan diri karena lawanmu itu juga sahabatmu. Sepak bola bukan hanya ajang kompetisi prestasi namun juga menjadi profesi pemain. Sebagai mata pencaharian penghidupan keluarga, anak dan istri. Jika gaya mainmu kasar, cenderung brutal untuk menghardik dan mengakibatkan fatal cedera yang sekiranya bisa membuat karir bisa hilang, apakah kalian tidak berpikir ke situ? Sama-sama pemain harus menjaga fair play, menjunjung tinggi aturan FIFA. Ini era sepak bola modern, emosi main kasar brutal sudah bukan zamannya lagi. Malulah sama negara lain, liganya enak ditonton sorak-sorai penonton. Jika ada skill individu, gocekan bagus, variasi serangan terancang indah, akan sangat menghibur. Cobalah kalian kalau melakukan pelanggaran itu patuh dalam kepemimpinan wasit, begitu pula yang dilanggar itu serahkan keputusan wasit, tidak usah bertindak berlebihan. Agar suasana permainan tetap enak ditonton. Intinya sesama pemain harus bisa menjaga diri, mengendalikan emosi. Kalian itu bersahabat, bukan musuh. Kalian itu sama-sama cari penghidupan untuk keluarga, jaga persaudaraan, persahabatan.